Sudah. Iya, terdengar jelas. Baik, Kak. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pada ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan diskon mekanika 2. Untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Maulida dari Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Nah, langsung saja mungkin karena waktunya sudah siang dan memang lagi waktu-waktunya tidur ya. Eh, Langsung saja kita sambut tentor kita pada siang hari ini, Kak Rio Christian. Halo Kak. Ya, halo. Apa suara saya terdengar? Dengar, Kak. Gimana nih Kak Oke. kabarnya? Wow, Kak alhamdulillah sehat. terdengar Kak? Sehat luar biasa. Eh, Terima kasih banyak Kak sudah berkenan untuk menjadi tentor kita pada siang hari ini. Eh, izin menyampaikan ya Kak untuk waktu penyampaian materi selama 45 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Eh, Mungkin langsung saja Kak, saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih Mbak Ana Maulida. Saya langsung share screen saja. Apa sudah terlihat? Sudah Sudah, Kak. Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ria Agustian. Saya sekarang kuliah di UNES, jurusan Fisika Murni. Kali ini kita akan belajar Mekanika 2. Kita langsung saja. Kita akan belajar apa? Pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan nilai derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang kedua, menentukan koordinat umum atau generalized coordinates. Yang ketiga, menentukan persamaan energi kinetik dan energi potensial dari suatu sistem. Yang keempat adalah menentukan persamaan gerak sistem dengan metode Lagrange, Lagrange, teman-teman terserah bilangnya apa, yang gampang saja. Tapi penemunya itu adalah Joseph Louis Lagrange, kalau nggak salah. Yang kelima adalah menentukan persamaan gerak sistem dengan metode Hamilton. Teman-teman, pasti yang saya tulis di sini itu tidak akan mengcover banyak. Jadi kita hanya mengingat saja. Utamanya tetap dari catatan yang diberikan oleh dosen teman-teman, buku yang diberikan oleh dosen teman-teman itu sudah cukup bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang, tetap ambilnya dari situ lagi. Kita hanya belajar sekilas. Dan soal-soal yang di sini yang saya berikan itu adalah soal-soal UTS Mekanika 2 tahun lalu. Jadi ada 4 soal, nanti kita akan coba bahas. Cuma 4 sebenarnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengenai koordinat umum. Ada soal, sebuah sistem fisik terdiri atas pendulum yang hanya bebas berayun pada bidang XY dengan sudut simpangan masing-masing θ1 dan θ2 seperti pada gambar. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Diketahui kedua pendulum masing-masing bermassa sama, ada M1 dan M2 dengan panjang tali L1 dan L2. Tentukan koordinat umumnya. Pertama, kita harus tahu beberapa istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam menentukan koordinat umum atau mengerjakan mekanika 2 secara umum. Pertama ada istilah koordinat umum atau generalized coordinate kalau teman-teman mau cari versi Inggrisnya, adalah kumpulan kuantitas yang secara lengkap menjelaskan keadaan atau konfigurasi suatu sistem. Koordinat umum itu adalah gini. Koordinat apa, besaran apa yang cukup atau paling minimal untuk menjelaskan sistem kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya juga ada namanya derajat kebebasan atau degree of freedom.
merupakan ukuran yang menyatakan dimensi suatu partikel dapat bergerak bebas. Koordinat umum kan misalnya nanti ada X, Y, Z, itu apa? Nah, jumlahnya itu ada berapa? Misalnya X, Y, Z, ya berarti derajat kebebasannya itu 3, atau partikel tersebut dapat bergerak pada 3 dimensi. Kalau X, Y, Z, theta berarti nanti derajat kebebasannya ada 4, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kendala atau constraint. Adalah kondisi atau batasan yang dikenakan pada gerak partikel. Ini penting karena ya penting dalam kita nanti menentukan ya koordinat umumnya itu apa. Akan mempermudah kita. Kendala sendiri itu dia dibagi menjadi 2. Ada kendala holonomik dan ada kendala non-holonomik. Kendala holonomik itu adalah kendala yang dapat dituliskan sebagai persamaan itu. Maksudnya apa? Bla 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 sama dengan 0. Intinya pokoknya persamaan sama dengan 0. Itu adalah kendala holonomik. Kalau kendala non-holonomik itu bentuknya seperti apa? Ya, selain itu, persamaan yang tidak bisa digambarkan dengan kendala holonomik atau persamaan ini, itu adalah persamaan yang atau kendala yang non-holonomik. Kenapa kita harus tahu ada 2 jenis macam kendala ini? Karena kendala non-holonomik itu dia tidak mengurangi derajat kebebasan suatu gerak partikel. Nanti kita akan bertemu soal di mana dia punya kendala non-holonomik. Nanti kita akan review kembali. Kita kembali lagi ke pendulum ganda kita. Pertama yang harus kita tentukan adalah berapa banyak partikel sistem kita. Partikel pada sistem kita itu ada 2. Ada M1 dan juga M2. Jadi N-nya, banyak partikelnya adalah 2 buah. Selanjutnya, kita tentukan kendalanya. Batasan gerak benda itu. Yang pertama, 1 itu indeks 1 maksudnya benda 1, indeks 2 maksudnya benda 2. Z1 sama dengan 0 maksudnya apa? M1 ini dia hanya bisa bergerak sepanjang bidang XY. Jadi X1, Y1 itu dia bisa bergerak. Tapi sepanjang bidang Z atau yang menjauh atau mendekat membaca, itu dia tidak bisa bergerak. Makanya Z1 dan Z2 dia adalah 0. Nilainya 0. Adalah sebuah kendala. Kendalanya kita sudah dapat 2. Selanjutnya, ada kendala lagi. Yaitu X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dikurangi L1 kuadrat sama dengan 0. Ini sebenarnya adalah persamaan gerak melingkar. Tapi ini juga kendala. Ingat, mungkin kita biasa mendapat persamaan gerak melingkar itu dia sama dengan L1 sama bla 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 sama dengan R kuadrat. Tapi kan tetap kita bisa ubah dalam bentuk ya R kuadratnya dipindah ruas sampai kita dapat sama dengan 0. Dan ini dia masih kendala holonomik, di mana kendala ini dia mempengaruhi atau mengurangi derajat kebebasan partikel kita. Jadi ini adalah kendala-kendala yang kita miliki. Lalu kita akan hitung DOF-nya atau degree of freedom. Rumus degree of freedom atau derajat kebebasan adalah 3 dikali N. 3 itu dari mana? 3 itu dari 3 dimensi, ruang 3 dimensi. N itu adalah banyak partikel kita. 3 dikali 2, 2 partikel. Dikurangi K, constraint. Constraint-nya ada Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 0, dan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu harus memenuhi persamaan ini, dan yang ini juga. X1, X2 kuadrat, Y2 kuadrat itu dia juga harus memenuhi persamaan ini. Jadi kendalanya ada 4. Berarti kita dapat degree of freedom-nya adalah 2. 6 dikurangi 4 adalah 2. Lalu apa saja? Ini yang penting. Koordinat umumnya apa itu? Kan berarti kario. Berarti kan kita butuh 4 koordinat. X1, Y1, X2, Y2. Kan harusnya kita butuh 4 untuk menjelaskan sistem kita ini. Enggak juga. Kenapa? Kalau kita uraikan, X1 itu adalah
ini sebenarnya cuma kita menjabarkan vektor. Tolong teman-teman jangan langsung wah susah. Kita hanya menjabarkan vektor. X1 itu adalah L1 sin theta 1. Y1 sama dengan negatif L1 cos theta 1. Dan untuk X2 Y2 kita bisa cari bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya masih sederhana, teman-teman. Kita hanya menjabarkan vektor dari posisi M1 dan posisi dari M2. Kalau kita mau bahas sebentar ya, berarti kalau kita ingin cari X2 itu kan nilai dari L2-nya kita proyeksikan ke sumbu X ditambah proyeksinya yang di sumbu proyeksi L1 ke sumbu X juga. Ini kan nilai dari X1. X1 ditambah dengan proyeksi L2 ke sumbu X. Apa yang bisa kita ambil dari 4 rumus ini? Dia hanya bergantung pada theta 1 dan theta 2. Jadi, koordinat umumnya adalah theta 1 dan theta 2. Kalau kita tahu theta 1 berapa, kita tahu theta 2 berapa, kita dapat X1, kita dapat Y1, kita dapat X2, kita dapat Y1. Ini adalah koordinat umumnya, theta 1 dan theta 2. Untuk penyelesaian sampai akhirnya, saya setiap ada permasalahan yang butuh referensi, saya sudah berikan ini. Untuk penyelesaiannya cek di sini. Teman-teman bisa langsung klik saja, maka teman-teman bisa langsung ke ini, the double pendulum Lagrangian formulation. Teman-teman bisa lihat, ini bisa mengcover apa yang tidak saya cover di sini. Kita kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita akan menentukan energi kinetik dan energi potensial. Ini adalah soalnya. Sebuah benda bergerak turun sepanjang bidang miring licin yang juga bergerak terhadap kerangka referensi tertentu yang diam. Unik. Tentukan bentuk energi kinetik dan potensialnya. Jadi ada bidang miring. Di atasnya bidang miring itu diberi box nih, diberi kotak. Persamaan geraknya berapa? Ya, bidang miringnya bergerak terhadap ini yang dimaksud referensi tertentu yang diam itu ini. Bidang miringnya bergerak, baloknya bergerak juga. Sama sebenarnya, kita urut-urutannya kita cari kendala, koordinat umum, dan kita baru sampai pada energi kinetik dan potensialnya. Ada 2 partikel, M kapital dan M non kapital. Jadi massa dari bidang miringnya dan juga massa dari balok yang meluncur di bidang miringnya. Ada beberapa kendala. Pertama, Z. Jadi yang M kecil itu saya beri aksen, yang M kapital itu adalah yang non aksen. Pertama, Z sama dengan 0. Jadi si bidang miringnya besar, dia tidak bisa bergerak menjauhi atau mendekati pembaca, menjauhi atau mendekati kita. Begitu juga dengan balok yang kecil, dia tidak bisa menjauhi atau mendekat pembaca. Dan yang M kapital pun, bidang miringnya, dia tidak bergerak naik turun. Jadi kan dia nyelorot gitu ya, nyelorot gitu saja. Maka dia Y-nya juga sama dengan 0. Dan Y aksen, si balok meluncur ini juga tidak bergerak naik turun. Dia kan bergeraknya dia lurus ke bawah saja. Maka kendalanya pertama kita dapat 4 kendala. Koordinat umumnya itu adalah saya ambil X dan X aksen. Mungkin teman-teman tetap bisa bilang, Kak, tapi cara yang ini yang saya dapat lebih mudah misalnya, atau mungkin kota teman saya pakai ini lebih mudah. Ya, bisa. Tapi cara yang saya sampaikan adalah menurut saya itu adalah yang paling mudah. Jadi nanti sistem kita perlu 2 koordinat umum. Pertama adalah X dan juga X aksen. X aksen itu yang miring. Kalau teman-teman mempertanyakan ini lebih lengkapnya gimana Kak? Atau mungkin
referensinya ada nggak? Ya, ada. Teman-teman ya baca aja. Hasil bandingkan dengan hasil berikut. Nanti teman-teman langsung dibawa menuju halaman ini. Teman-teman bisa langsung baca kalau teman-teman tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Setelah itu, kita akan tinjau gerak dari yang M kecil. M kecil itu dia bergerak, dia punya dua kecepatan. Kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y. Untuk kecepatan sumbu X, pertama dia itu punya kecepatan ini, yang kecil ini, yang balok. Ini kan sebenarnya vektor. X aksen dot itu adalah kecepatan balok kecil. Kalau S aksen dot cos theta itu adalah kecepatan balok kecil arah X. Kenapa ditambah X dot? X dot itu adalah kecepatan yang bidang miring. Jadi kecepatan bidang miring ditambah kecepatan dari balok yang kecil arah sumbu X. Maka kita dapat Vx. Lalu yang Vy, pertama dia karena geraknya ke bawah, kita beri tanda negatif. Dan X aksen dot itu adalah kecepatan benda yang kecil, terus dia disintetakan. Itu adalah ya kita menguraikan vektor saja sih kali. Maka kalau kita cari V kuadratnya, kan ada dua komponen, V kuadrat, Vx kuadrat, dan juga ada Vy kuadrat. Masing-masing kita kuadratkan. Hasilnya ini teman-teman. Jadi teman-teman pasti tahu bagaimana mengkuadratkan. Ini dikuadratkan, kita dapat ini. X kuadrat plus 2X dot X aksen dot cos theta plus X aksen dot. Mungkin ya, saya bisa salah, mungkin bisa dibetulkan mungkin nanti. Seandainya salah-salah. Kenapa kita tertarik mencari V kuadrat? Karena V kuadrat ini kita butuhkan dalam menentukan energi kinetik. Energi kinetik itu adalah setengah mx kuadrat. Ada berapa m? Ada 2m. Setengah m kapital, kecepatan m kapital hanya x dot saja. Itu kecepatannya, x dot kuadrat. Kalau yang m kecil, setengah m non kapital, x aksen dot kuadrat. X aksen dot kuadrat itu apa? Itu adalah ini. Jadi tinggal kita masukkan. Berarti energi kinetiknya adalah ini. Ini yang dimaksud dengan energi kinetik. Lalu kita ingin mencari energi potensial. Energi potensial itu apa? Energi potensial, salah satu pengertiannya adalah energi yang didapat atau dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Ini kita jabarkan vektor tadi sebenarnya dari sejak pendulum itu adalah vektor. Saya anggap teman-teman sudah piawai dalam menguraikan vektor. Balok kecil itu kan perpindahannya, displacement-nya itu adalah x aksen. Perpindahannya, pokoknya posisinya adalah x aksen. X aksen ini bisa kita jabarkan x aksen cos theta dan juga x aksen sin theta. Ingat ya, x aksen itu bukan turunan x, tapi x aksen adalah x-nya sih benda kecil itu. Benda kecil. Berarti kalau dari sini ke sini adalah x aksen, kalau kita ingin mencari ketinggian dari benda tersebut itu adalah ini, karena arahnya ke bawah jadi negatif. Negatif x aksen sin theta. Ini adalah ketinggian dari benda yang kecil itu. Berarti kalau MGH, energi potensialnya adalah MG ini dikali H. MG dikali negatif x aksen sin theta. Jadi negatif MG x theta. X aksen sin theta. Ini adalah energi potensialnya. Jadi tadi kita sudah dapat energi kinetik, sekarang kita dapat energi potensialnya. Kenapa M dia tidak punya energi potensial? Ya karena dia tidak berubah sepanjang ketinggiannya dia tidak berubah.
Lagi, kalau teman-teman bingung, saya sudah cantumkan referensi di bawah masing-masing slide. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem Lagrangian. Sebuah benda bermassa M digantungkan pada pegas dengan konstanta K dalam medan gravitasi seperti pada gambar. Selain pegas mengalami getaran, sistem juga melakukan gerakan pendulum pada bidang. Tentukan Lagrangian system. Kita sebelum mengerjakan ini harus tahu mengenai istilah-istilah yang dipakai ya waktu mengerjakan soal ini. Ada namanya sistem Lagrange atau sistem Lagrangian atau Lagrangian. Dia adalah selisih antara energi kinetik dengan energi potensial. Simbolnya L sama dengan T dikurangi V. T itu adalah energi kinetik, V adalah energi potensial. Itu. Lalu ada persamaan Euler-Lagrange atau mungkin teman-teman biasa familiarnya dengan persamaan Lagrange saja. Itu juga nggak apa-apa. Tapi saya cari ada yang referensi Euler-Lagrange, ada yang hanya Lagrange. Dia adalah intinya persamaan diferensial untuk memodelkan gerak benda dengan sistem mekanik dengan pendekatan sistem Lagrange. Intinya sebuah rumus yang digunakan untuk mencari persamaan gerak melalui sistem Lagrange. Saya agak pilek, maaf. Kita akan menentukan kendala-kendala. Ingat, disinilah kendala non-holonomik itu penting kita ketahui. Partikelnya hanya satu, ya, N-nya hanya satu, dia tidak bisa bergerak tegak lurus menjauh atau mendekati kita, dan panjang dari talinya, tali yang pegas itu yang melur-melur itu, dia dibatasi. Dia tidak mungkin panjangnya 0. Berarti kan pasti lebih dari sama dengan suatu nilai A misalnya. Atau pasti panjangnya tidak melebihi suatu angka tertentu. Ya katakanlah B misalnya. Ini yang dinamakan kendala non-holonomik. Kita tidak bisa merubahnya dalam bentuk bla 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 sama dengan 0. Ini adalah kendala non-holonomik. Jadi kalau kita cari derajat kebebasannya, yang dihitung itu hanya yang ini, yang Z sama dengan 0. Yang ini dia tidak mempengaruhi nilai dari derajat kebebasan. N-nya 1, 1 dikali 3, 3 dikurangi constraint-nya ada 1. Maka derajat kebebasannya ada 2. Apa itu? Ya, kita nanti akan lihat. Ya, singkatnya itu, dia ada theta, saat sudutnya berapa, dan saat XT itu adalah perubahan panjang tali. Jadi bukan panjang tali, tapi XT adalah perubahan panjang tali. Jadi kita butuh 2 itu. Ada saat sudutnya berapa dan saat perubahan panjang talinya berapa. Sistem kita ini, itu dia punya 2 kecepatan. Ada kecepatan arah radial. Kecepatan arah radial itu ketika dia mantul apa itu bahasa Indonesia? Mantul itu arah radial. Kan dia punya kecepatan. Dan juga dia punya arah tangensial. Tangensial itu ketika dia ini gerak bandul biasa. Itu kan dia punya arah kecepatan saat radial dan juga arah kecepatan saat tangensial. Maka kita punya VR dan V theta. Teman-teman juga bisa cek di sini ada referensi lagi. Cek, saya juga sudah tuliskan halaman 2 bagian yang ini. Example of spring pendulum. Itu juga dijelaskan contohnya. Kita akan lihat masing-masing antara kecepatan VR dan juga V theta. VR itu adalah ini. Katakanlah X dot. Jadi kecepatan arah radial itu X dot. Dan kecepatan arah tangensial adalah R theta dot. Kenapa R theta dot? Kalau teman-teman ingat gerak melingkar, kecepatan tangensial sebuah gerak melingkar itu adalah
jari-jari suatu lingkaran dikali dengan kecepatan sudut. Nah, theta dot kan kecepatan sudut. Jadi kalau kita mau tahu V theta sama dengan berapa, ya tinggal kita kalikan radiusnya atau panjang talinya itu. Ingat ya, bukan perubahan panjang. Kalau ini adalah panjang tali dikali dengan kecepatan sudut. Panjangnya, R-nya itu adalah L0 atau bukan kecepatan, panjang mula-mula dari pegas kita, tali kita, ditambah dengan perubahan panjangnya. Ya kadang kan perubahan panjangnya itu positif, kadang negatif. Kadang positif, kadang negatif. Jadi kadang positif, kadang negatif. Dikali dengan kecepatan sudut. Berarti energi kinetiknya kita punya dua komponen. Ada masanya 1,5 m dikali kecepatan arah radial kuadrat ditambah dengan kecepatan arah tangensial kuadrat. Kalau kita masukkan yang kita ketahui ke sini, maka kita dapat x dot kuadrat ditambah dengan L0 plus x kuadrat theta dot kuadrat. Ini adalah energi kinetik kita. Energi kinetik pengertiannya adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Selanjutnya adalah energi potensial benda. Energi potensial di sini itu ada dua, karena pengaruh gravitasi dan juga pengaruh pegas. Kalau yang pengaruh gravitasi kan MGH biasa, MGH. Kalau yang pengaruh pegas itu kita nanti pakai hukumnya, hukum Hooke, HOOK, itu Hooke atau teman-teman bacanya apa? Hooke. Vektor lagi kita jabarkan. Kalau ini sudutnya theta, berarti kan tingginya ini adalah panjangnya ini, R misalnya, cos theta. R cos theta. Karena saya buatnya seperti ini, dia di bawah, jadi jadinya dia negatif. Jadi negatif mg dikali panjang mula-mula ditambah perubahan panjang. Sebenarnya ini kan ya panjang tali ya saat itu, panjang tali saat T. Dikalikan dengan cos theta. Kalau yang bagian kedua ini adalah bagian dari hukum Hooke, yaitu energi potensial karena pegasnya itu tadi, setengah kx kuadrat. Sistem Lagrange adalah T sama dengan L sama dengan T dikurang V. Singkatnya, energi kinetiknya berapa? Tadi kita sudah dapat. Energi potensialnya berapa? Tadi kita sudah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Kita nanti dapat bentuk yang ini. Ini adalah sistem Lagrange-nya. Kalau teman-teman ingin lihat penyelesaiannya, tadi saya sudah cantumkan referensinya. Penyelesaiannya itu adalah sampai ketemu persamaan geraknya itu seperti apa. Selanjutnya, kita akan memodelkan persamaan gerak menggunakan dua metode. Ada metode Lagrange dan juga metode Hamilton. Sebenarnya di soal waktu tes, satu sih, hanya persamaan gerak menggunakan Lagrange. Tapi ya apa salahnya kita belajar Hamilton. Ada dua buah kotak, masanya M1 dan M2, dihubungkan dengan tali yang tidak memiliki massa dan panjang L. Kotak pertama terletak di atas meja horizontal yang licin, sedangkan kotak kedua tergantung di samping meja seperti pada gambar. Jika M2 bergerak ke bawah, tentukan percepatan sistem. Ini soal SMP udah dapat atau belum ya? SMA mungkin, SMA kelas 1. Dan biasanya kita pakai mekanika Newton. Kita lihat mekanika Newton. Kita ingin tahu, kita intip hasilnya berapa. Ini teman-teman. Jadi yang ingin kita dapatkan itu adalah sampai kita dapat nilai dari A itu sama dengan M2G per M1 plus M2. Ini yang sebenarnya kita cari. Dan website ini, laman ini, itu menggunakan fisika ABC. Menggunakan metode Newtonian. Tapi kita akan menggunakan metode Lagrange. Sebenarnya sistemnya simple.
Tapi karena pakai metode yang tidak simpel, jadinya agak tidak simpel. Kita akan belajar istilah-istilah. Persamaan gerak. Mungkin sampai sini harusnya teman-teman itu sudah tahu apa itu persamaan gerak. Persamaan gerak, equation of motion, adalah persamaan matematis yang menggambarkan posisi, kecepatan, atau percepatan benda relatif terhadap kerangka acuan tertentu. Secara umum, kalau kita ditanya persamaan geraknya apa, itu adalah percepatannya sama dengan apa gitu. Jadi kalau ditanya persamaan gerak itu adalah ya percepatan sama dengan bla 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 bla, atau ya bentuk lain percepatan kan bisa jadi d kuadrat x per dt kuadrat misalnya, d kuadrat x dt kuadrat, itu kan juga percepatan. Intinya adalah ya percepatan yang ditanyakan. Dan percepatan itu menghubungkan besaran-besaran ini. Ada besaran posisi, besaran kecepatan, dan percepatan. Hamiltonian. Tadi kan ada Lagrangian, sekarang ada Hamiltonian. Adalah fungsi matematika yang menggambarkan jumlah energi kinetik dan potensial dalam sistem. Mungkin teman-teman ada pengertian yang lebih sophisticated, yang lebih keren, yang lebih, ini adalah sebuah sistem yang menggunakan ruang fase momentum dan lain sebagainya. Tapi secara praktis dalam mengerjakan UTS, hanya ini yang teman-teman perlukan. Bagi saya waktu itu. Sepertinya jarang disuruh pengertian Hamiltonian. Ini secara praktis Hamiltonian adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Bentuknya seperti ini, simbolnya H kapital. Kalau tadi Lagrange simbolnya L kapital, rumusnya T dikurangi V, yang ini adalah T plus V. Persamaan Hamilton ini yang akan kita gunakan. Ini apa? Q itu adalah koordinat umum. P adalah momentum. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Dapat dari mana? Teman-teman bisa cari sendiri. Ada bentuk yang Legendre, persamaan Legendre, kalau saya tidak salah eja, itu juga, tapi lagi secara praktis ini yang teman-teman harus ketahui dalam menyelesaikan menggunakan Hamilton. Kita harus ketahui kendala-kendalanya dulu. Pertama, sistem kita itu ada 2 partikel. Ada partikel M1 dan partikel M2. Kendalanya ada ini. Ada 5 kendala. 5 kendala. Yang ini ya, indeksnya 1 itu benda 1, indeks 2 benda 2. Benda 1 dia tidak bergerak pada arah Y, maka Y-nya sama dengan 0. Dia juga tidak bergerak arah Z, Z-nya 0. Benda 2 dia tidak bergerak arah X, maka X-nya 0 dan Z-nya juga 0, karena dia tidak bergerak menjauhi dan mendekati kita. Dan kalau talinya itu dia tidak meregang, dia tidak mengalami pertambahan panjang ketika diberi beban, maka X1 ini ya, lihat indeksnya, tolong perhatikan, saya coba sedetail mungkin ya, tapi kalau ada yang salah ya, namanya juga manusia. X1, posisi X1 ditambah dengan posisi Y2, itu pastikan dihubungkan dengan tali. Jadi X1 ditambah Y2 sama dengan panjang tali yang menghubungkan mereka. Jadi itu juga kendala sebenarnya. Jadi kalau kita cari koordinat umumnya, kita bisa pakai salah satu, entah itu X1 atau Y2. Karena kalau kita ketemu X1, otomatis ketemu Y2. Kalau ketemu Y2, otomatis ketemu X1. Kita langsung cari energi kinetiknya. Ini juga ada referensi, teman-teman juga bisa cek. Halaman 1 bagian problem 1. Ini link online semua, teman-teman biar lebih mudah aksesnya. Halaman 1 problem 1 ini adalah masalah kita. Dengan metode yang hampir sama, cuma saya jabarkan agak lebih panjang.
Kenapa saya banyak pakai yang Inggris? Karena jarang yang Indonesia saya temukan soal-soal seperti itu. Mungkin orang-orang Indonesia juga mikirnya, udahlah nggak usah buat yang orang luar aja udah ada mungkin. Tapi kebanyakan yang bagus-bagus saya temukan itu di ya yang berbahasa Inggris biasanya, yang lebih internasional. Jadi bukan saya mentang-mentang bisa bahasa Inggris misalnya, oh enggak. Karena saya ketemunya itu di website Inggris biasanya. Dan juga bagus ini dari univ-univ lain. Ini ada Universitas Wisconsin Madison, ada Harvard, ada Texas, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman cek saja ya. Sudah saya berikan link. Kita balik ke sini. Energi kinetiknya itu adalah ini. M1 dia bergerak pada bidang atau sumbu X1. Yang M2 dia hanya bergerak pada Y2. Maka kita punya kecepatan arah sumbu X dan kecepatan arah sumbu Y. Dan energi potensialnya kan ketinggian dari benda M1 itu dia tetap. Maka dia anggap aja energi potensialnya adalah 0. Dan energi potensialnya hanya dimiliki oleh benda yang M2. Tadi kita sudah punya energi kinetik, kita punya energi potensial. Maka kita bisa cari baik itu Lagrangian atau pakai Hamiltonian. Untuk Lagrangian, L sama dengan T dikurangi V. Tadi T-nya kita tahu, V-nya kita tahu. Tadi ini tinggal dimasukkan saja. Ingat, tadi sudah saya katakan, karena tali yang dipakai dia tidak meregang, tidak mengalami perubahan panjang, maka percepatan benda 1 dan benda 2 sama. Jadi baik dia itu X1, bukan. Jadi percepatannya sama, intinya percepatannya adalah sama. Percepatannya sama, nanti juga dia kecepatannya sama. Jadi nilai dari X1 dot kuadrat dan Y2 dot kuadrat itu sama. Makanya kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Ini hanya matematika, teman-teman. Jadi saya buat X1 dot itu sama dengan Y2 dot. Dapatnya seperti ini. Dan untuk yang notasi Y2, ini kan di sini kan Y2, biar lebih cepat saya nulisnya dan biar nggak lebih ribet rumit, saya Y2 itu saya tulis Y saja. Kita dapat sistem Lagrangian kita itu adalah ini. Ingat, pada persamaan Lagrange kita nanti butuh ini. Kita butuh do L do Y, kita butuh do L do Y dot. Kita butuh dua itu. Biar tidak rumit, saya juga hitung satu-satu. Jadi kalau di sini, kalau L diturunkan terhadap Y, kan hanya dapat M2G. Ini kan di sini kan tidak ada L, tidak ada Y, maaf, tidak ada Y. Di sini tidak ada Y. Ya hanya Y ada di sini. M2GY diturunkan terhadap Y kan tinggal M2G. L diturunkan terhadap Y dot tinggal ini. Ini dia jadi 0 karena tidak ada Y dot. Yang ini diturunkan jadi 2-nya turun, berarti 2 Y dot, 2 dikali setengah, jadinya ya ini. Ini 2-nya turun, nanti kita bisa kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam, nanti tinggal setengahnya di dalam, jadinya hilang. Tinggal kita masukkan yang kita ketahui, ada M2G, ada nilai ini. Ini yang saya maksud. Kalau duanya masuk kan setengahnya hilang. Duanya masuk, setengahnya hilang. Kalau D, Y dot diturunkan terhadap T, kecepatan diturunkan terhadap waktu. Kan kita nanti dapatnya adalah percepatan. Percepatan itu notasinya adalah Y double dot. M2G dikurangi Y double dot dikali M1 plus M2.
Jadi, persamaan geraknya adalah ini. Sama seperti kalau kita menggunakan Newtonian. Kenapa kita susah-susah pakai Lagrange? Ya, namanya juga belajar pertama. Kedua, teman-teman sebenarnya udah ketemu ya tadi. Sistem seperti double pendulum, seperti tadi yang pendulum ada pairnya dan bidang miring yang bergerak juga, itu kan sebuah sistem yang kalau kita menguraikan gaya-gaya menggunakan Newtonian itu adalah hal yang cukup melelahkan. Apalagi nanti bentuk sistemnya lebih kompleks lagi. Teman-teman ketika mengerjakan sistem yang kompleks, nanti teman-teman akan tahu seberapa keuntungannya menggunakan Lagrange. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan Hamiltonian. Ini bentuk Hamiltonian. Tadi kita sudah tahu T-nya berapa, V-nya berapa, tinggal kita tambahkan. T-nya sudah ada, bisa teman-teman cek slide sebelumnya. Dan karena Hamiltonian ini bergerak di ruang momentum, ya intinya begitulah. Teman-teman bisa cek catatannya lagi. Kita ingat rumus momentum. P sama dengan mv. Intinya itu. P, teman-teman mau bentuk pakai persamaan diferensial, P sama dengan M dx dt misalnya. Gak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau P sama dengan mv, maka kita bisa rubah energi kinetik yang bentuknya seperti ini, itu menjadi bentuknya seperti ini. Ini hanya manipulasi matematika saja, tidak ada sesuatu yang sangar di dalamnya. Tinggal kita masukkan P sama dengan ini, nanti kita dapat bentuk yang seperti ini. Apa yang ingin kita lakukan dengan ini? Jadi kita ingin merubah bentuk ini itu menjadi ada variabel momentumnya. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi ini itu bisa kita ubah jadi ini. Caranya gimana? Ya, caranya dari sini. Intinya seperti itu. Ya itu matematika saja sebenarnya. Dari pengetahuan kita bahwa P sama dengan mv dan energi kinetik bisa kita rubah dari sini ke situ, maka kita bisa membuat ini jadi seperti ini. Singkatnya seperti itu. Dan ini yang penting. Tadi kita bahas tentang persamaan Hamilton. Salah satunya adalah ini. Koordinat umum dot sama dengan do H do P. H kalau kita turunkan terhadap P, ini kan jadi 0 dan 2-nya turun jadi 2/2 sama dengan 1 P per M1 plus M1 M2. Ya ini teman-teman bisa, teman-teman turunkan terhadap P. H diturunkan terhadap P, nanti dapatnya ini. Dari sini kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa sebenarnya. Selain definisi ulang. Maksud definisi ulang itu apa? P itu rumusnya apa? P kan rumusnya adalah M dikali V. Y dot itu apa? Y dot kan juga kecepatan. Kecepatan dikali jumlah massa. Berarti kan momentum sama dengan momentum. Jadi dari persamaan ini kita hanya dapat definisi ulang dari momentum. Tapi betul, nggak salah sih, nggak salah. Tapi bukan ini yang kita mau. Tapi dalam kasus yang lain, persamaan ini juga bisa berguna. Saya lupa kasusnya apa, tapi saya pernah dapat yang berguna. Selanjutnya adalah yang kedua. Kan dari Hamiltonian itu ada dua. Biar teman-teman ingat lagi lah. Ya ini. Ini kan ada dua. Koordinat umum dot sama dengan do H do P dan momentum dot sama dengan negatif do H do Q. Dan kita balik lagi ke sini.
Kalau kita turunkan terhadap Y, kita dapat M2Y. Ingat teman-teman, P itu adalah momentum. Momentum dot itu artinya adalah momentum diturunkan terhadap waktu. Momentum kan massa dikali dengan kecepatan. Kalau kecepatan diturunkan terhadap waktu, nanti kita dapatnya percepatan. Berarti M1 plus M2 dikalikan G double dot, kita dapat M2G. Berarti persamaan geraknya adalah M2G per M1 plus M2. Jadi dari Newtonian, dari Lagrange, dari Hamilton, kita dapat hasil yang sama. Lalu kenapa kita mau rumit-rumit ya? Kenapa kita tertarik pakai yang seperti ini? Itu kan bahasanya itu rumit dan panjang. Kenapa kita nggak pakai yang Lagrange saja? Lagrange itu lebih mudah menurut saya. Menurut saya lebih mudah. Dan kenapa kita pakai Hamilton? Ya karena sebenarnya pertama, dari sini pun apa makna fisis dari energi kinetik dikurangi energi potensial? Kan nggak ada. Energi kinetik dikurangi energi potensial. Yes, itu selisih energi gitu. Tapi apa makna fisisnya? Tapi kalau dari sistem Hamilton, T plus V itu kan dia adalah energi mekanik. Pertama itu dari mana fisisnya. Yang kedua, saya ambil dari salah satu buku. Itu dia mengatakan bahwa nanti teman-teman juga bisa cek bukunya, itu ada di yang bawah itu, halaman 1, chapter 15, The Hamiltonian Method. Itu dijelaskan sedikit mengenai kenapa kita tertarik dengan metode Hamilton. Ya, teman-teman harusnya juga udah tahu ya. Pasti kan teman-teman penasaran dan tanya ke dosen. Ya harusnya seperti itu sih. Kalau belum penasaran ya, saya kasih tahu tadi. Pertama, makna fisis. Yang kedua, ini adalah kutipan langsung dari bahasa Inggris. Meskipun metode Hamiltonian secara umum tidak memiliki keunggulan dibandingkan dan faktanya selalu jauh lebih rumit daripada metode Lagrange, memang lebih rumit. Ketika sampai pada masalah mekanika standar yang melibatkan sejumlah kecil partikel. Jadi kalau partikelnya kecil, Hamiltonian ya memang rumit. Tapi keunggulannya akan kelihatan kalau jumlah partikelnya itu sangat besar. Seperti dalam ada namanya cabang fisika mekanika statistik atau ya mekanika statistik itu lanjutannya termodinamika yang melibatkan gas. Gas itu kan partikel banyak. Atau sistem tanpa partikel sama sekali seperti dalam mekanika kuantum di mana semuanya dalam bentuk gelombang. Jadi singkatnya kalau kita berbicara mengenai sistem yang jumlah partikelnya sangat sedikit, pasti Newtonian lebih mudah. Kalau partikelnya lebih banyak, Lagrangian lebih mudah. Tapi kalau sistemnya sangat banyak, ya, jumlah gas misalnya itu kan bilangan Avogadro berapa kan banyak. Itu Hamiltonian unggul di sini. Kata siapa Kak? Ya saya bacanya di sini. Mana ya? Oh ini. Ini. Teman-teman bisa cek dan baca-baca dari situ. Jadi itu keunggulan dari Hamiltonian. Sekarang jam berapa? Kita masih ada waktu. Saya ingin menunjukkan hal yang saya buat udah lama. Kalau teman-teman cek di bagian yang double pendulum, di sini ada simulasi. Saya pernah menyimulasikan membuat persamaannya. Saya suka double pendulum karena bagus. Ini adalah Instagram saya, teman-teman nanti bisa cek. Ini yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah pendulum ganda, seperti tulisannya, sistem kesukaan saya. Double pendulum, dia sangat sensitif dengan kondisi awal. Perbedaan metode penyelesaian pun nanti juga hasilnya juga bisa beda, grafiknya bisa beda. Dan dari sistem ini, saya baru betul-betul paham
seberapa powerful mekanika Lagrange. Karena sebuah sebuah persamaan yang sangat sulit seperti ini sangat sulit diselesaikan dengan mekanika Newton. Ini sampai segini coba. Itu kita bisa ya dengan gabungan antara mekanika Lagrange dan komputasi dari pemrograman komputer kalian, dari fisika komputasi kalian. Digabungkan itu akan sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan sebuah ya persamaan gerak seperti itu. Udah itu saja. Kalau teman-teman nanti tanya, Kak itu tadi referensinya apa saja, saya juga sudah berikan referensinya di belakang sini. Ini adalah kumpulan dari footnote tadi, catatan-catatan di bawah tadi. Teman-teman bisa cek satu-satu. Dan kalau teman-teman ingin kontak saya aktif di Instagram. Tadi teman-teman sudah lihat Instagram saya. Ini Instagram saya. Teman-teman bisa cek link tree-nya atau apapun itu. Teman-teman bisa stalking. Saya juga aktif di GitHub, teman-teman. Fisika komputasi, pemrograman komputer. Kadang saya upload di sana. Ini foto saya. Jadi teman-teman bisa cek-cek kalau teman-teman tertarik dengan misalnya tadi apa double pendulum misalnya ini. Double pendulum itu kodenya banyak, ada 300 halaman, 300. Ya, panjang lah. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa cek seperti itu. Udah itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga tidak. Silakan teman-teman. Terima kasih atas yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Sudah ada yang resen yang mungkin langsung saja dijadikan. Ya, silakan Mas Hasan Mustafa. Oke Mas, setelah sampai akhir saya lumayan penasaran ya Mas terkait yang Hamilton system itu. Nah, misal kalau yang untuk mencari pertanyaan soal nomor 3 yang menentukan bukan nomor 3 menentukan Lagrangian sistem. Nah, kalau misalnya soal nomor 3 soalnya itu diganti untuk menentukan Hamilton sistemnya, itu kira-kira bisa nggak Mas? Ya, harusnya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hasan Mustafa. Pertanyaannya bagus. Ya, sebenarnya ya bisa. Saya menjawab pertanyaan ini itu tergantung soal UTS saya sebenarnya. Waktu itu soal UTS-nya disuruh ini ya, saya ini, disuruh itu ya saya itu. Pertama, kalau disuruh mencari Lagrangian pun sebenarnya agak susah sebenarnya. Pertama ya. Ini ya. Tetap bisa, karena itu kan sebenarnya metode pencariannya. Ini hasil akhirnya sebenarnya. Metode yang digunakan. Pakai mekanika Newton pun bisa. Tapi ada, ini lebih mudah, ini agak susah, ini lebih susah. Jadi seperti itu. Kalau ditanya bisa tidaknya, bisa. Tapi membutuhkan effort lebih. Gimana? Apakah menjawab? Nah, kalau mau tahu terkait yang Hamilton sistem lebih dalam, referensinya di mana? Punya referensi Mas ya? Maksudnya penurunan soal itu, penurunan yang pakai Hamiltonian. Oh iya, saya belum cari. Saya cari. Ya, terima kasih. Oke, Mas. Ya. Apakah ada menjawab pertanyaan tadi yang saya katakan? Oke, Mas.
dari aku juga mungkin bisa, karena penasaran juga ya Mas, mungkin bisa mulai nyari-nyari juga searching terkait itu Mas. Iya. Mas. Saran saya, ya terima kasih Mas Hasan Mustafa. Saran saya itu searchingnya pakai bahasa Inggris saja. Nanti soalnya jarang-jarang kalau yang Indonesia itu ada seperti itu. Ya, terima kasih Mas Mustafa. Silakan Mas Gali. Halo Mas Gali. Ya, halo. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Gali Ridotomo dari Fisika Angkatan 2021. Saya sangat apresiasi Mas, materi Mas yang dibawakan sangat menarik. Nah, ada beberapa persoalan yang saya sering jumpai dan saya juga ini cara itu lebih baik. Misalkan di satu persoalan kira kesamaan energi lebih baik menggunakan. Halo Mas Gali. Kedengaran nggak Mas? Suaranya kemersek. Oke, sekarang udah lebih baik nggak Mas? Iya, sekarang sudah jadi. Oke. Tapi kemersek lagi. Oke. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi di perjalanan di kereta. Mungkin ada kresek-kresek ini, mungkin saya pakai headset ya Mas, supaya nggak mengganggu penumpang lainnya juga. Mungkin pertanyaan saya tuh lebih memilih metodenya Mas, yang tepat itu bagaimana? Tips dari Masnya gitu, mencari kesamaan gerak ataupun kesamaan energi, lebih baik pakai Newtonian, Laganian, atau Hamiltonian Mas? Iya, terima kasih Mas Gali, pertanyaannya bagus sekali. Bagi saya, Newtonian itu apa ya? Kalau kita pakai Newtonian dalam menurunkan pendulum itu sangat panjang dan saya bingung. Misalnya ini, saya asal ambil sih, apakah iya atau enggak. Jadi kalau pakai metode Newton itu sangat bingung dan panjang, sangat bingung dan panjang. Apa ini? Bisa nggak ya? Ya, membingungkan dan panjang. Dan saya tidak familiar dengan notasi-notasi yang ada. Ini pakai Newtonian kalau nggak salah. Ya ini. Jadi lebih susah kalau pakai Newton menurut saya. Dan kalau pakai Hamilton, ya bagi saya susahnya itu adalah kenapa kita harus nyari itu momentum, jadikan momentum dulu gitu. Itu bagi saya susah. Dan saya pernah lihat orang luar negeri, dia lulusan fisika, dia bikin kode Python di mana kita hanya perlu tahu energi kinetik dan energi potensialnya saja. Dan kita nanti pakai mekanika Lagrange, kita nanti bisa memodelkan geraknya ini. Sebenarnya kita hanya perlu tahu ini. Tahu itu hanya aja energi kinetik sama energi potensialnya. Dan menurut saya Lagrange itu lebih mudah daripada mekanika Hamiltonian. Di referensi saya yang terakhir ini kan di sini dikatakan bahwa dan faktanya selalu jauh lebih rumit daripada metode Lagrange. Itu memang menurut saya lebih rumit. Terutama bagian ini. Saya agak bingung. Terus terang bahkan persoalan sederhana seperti ini saya kebingungan ini. Gimana saya mengubah ini jadi bentuk momentum? Ya, apalagi yang ditanyakan Mas Mustafa Hasan tadi. Waduh, jadi susah kalau itu. Lebih susah lagi karena tapi bisa diusahakan dengan waktu lebih. Tapi kalau ditanya lebih mudah mana antara Newton, Lagrange dan Hamilton, kalau sistemnya sangat sederhana, misalnya seperti sistem yang ini kan sangat sederhana. Tapi kalau misalnya katrolnya 6, bendanya ada 7, nah itu Lagrange lebih superior di situ. Dan Hamilton nanti Hamilton ya itu, kata-kata yang paling pas adalah
Dan faktanya selalu jauh lebih rumit. Di sini tadi apa? Ini. In fact, it's invariably much more cumbersome. Much more cumbersome. Dia lebih rumit, lebih ruwet. Itu. Gimana Mas Gali? Apakah menjawab pertanyaan Mas Gali? Menjawab Mas. Satu lagi Mas. Iya, silakan. Mas ada tips nggak Mas? Misalkan model matematika ini tuh cocok untuk Newtonian, model yang seperti ini cocok untuk Raganian, model seperti ini cocok untuk Hamilton. Itu ada nggak Mas? Misalkan pendulum itu cocoknya di yang mana gitu? Yang pengalaman Mas mengerjakan UTS dulu tuh bagaimana nih Mas? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gali. Ya Mas. Untuk soal UTS-nya itu UTS. Ini adalah soal UTS tahun kemarin. Sebenarnya soal tadi. Pertama kita hanya disuruh menentukan koordinat umum. Yang kedua, hanya disuruh menentukan energi kinetik dan potensial. Yang ketiga, hanya sistem Lagrange-nya. Jadi L-nya berapa gitu. Dan yang keempat, baru menentukan percepatan sistemnya. Sepertinya dosennya itu baik. Karena tahulah beliau dalam mencari persamaan gerak itu butuh waktu yang lama. Jadi disesuaikan. Ini paling rumit kan sebenarnya sistem yang double pendulum. Tapi paling rumit hanya disuruh yang paling sederhana. Agak rumit, ya agak sederhana. Yang paling susah mencari persamaan gerak itu adalah sistem yang paling sederhana. Kalau ditanya waktu mengerjakan UTS pakai apa, ya pakai sesuai yang di soal. Gimana Mas Gali? Apakah menjawab? Menjawab Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Silakan Mas Rizkon Maulana. Oke Mas, izin masuk ya, Rizkon Maulana, Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Izin bertanya Mas, tadi kan saat menentukan koordinat umum ya kalau tidak salah itu harus menghitung atau mengetahui kendalanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu kan setiap sistem itu mungkin ada kendalanya itu berbeda-beda ya Mas, yang kayak tadi yang double pendulum, terus yang tadi bidang miring berjalan itu kan kendalanya berbeda. Untuk yang misal Z-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 itu mungkin saya bisa paham, tapi yang kayak yang tadi yang di double pendulum kalau tidak salah ada persamaan gerak melingkar gitu-gitu. Itu cara menentukannya gimana ya Mas? Karena saya juga kurang paham. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dari mana sebenarnya kendala itu apa? Kendala dia adalah batasan, sesuatu yang membatasi gerak benda itu. Dan bentar. Kalau yang di sini, ini kan tali ya. Tali dia tidak meregang, dia tidak memendek. Berarti geraknya ya di situ. Jadi geraknya si M1 ini adalah pasti gerak melingkar. Selain dia tidak bergerak pada bidang Z, nilai X1 dan Y1 itu dibatasi. Karena kan geraknya cuma bisa gini. Dia tidak bisa tiba-tiba gini, tiba-tiba gini, tiba-tiba gini. Tapi kan dia geraknya memenuhi persamaan gerak melingkar. Pasti kan? Itu dia juga jadi batasan. Untuk menentukannya gimana? Ya, itu kan gerak melingkar. Jadi ya kita langsung pakai persamaan gerak melingkar. Kalau yang M2 ini, dia kan sebenarnya juga gitu. Pusatnya di M1, dan dia hanya bisa bergerak melingkar dengan pusat M1. Sebenarnya kan tadi persamaan gerak awalnya itu sama dengan ini. Tapi kalau di gerak melingkar, ketika titik pusatnya diubah, kan menyesuaikan koordinatnya M1. Persamaan gerak lingkaran kan persamaan lingkaran itu kan
Ini X2-nya berapa, ini titik pusatnya, terus Y2-nya berapa, dan radiusnya berapa. Jadi dari situ. Itu ya menentukannya gimana ya dari itu dinalar. Kalau menurut saya sih dinalar. Karena kan pendulum dia tidak memendek, tidak memanjang. Pasti geraknya adalah gerak melingkar. Kita ketemu yang M1, dia punya kendala di gerak melingkar. Yang M2 juga ternyata bentuknya gerak melingkar. Tapi masalahnya adalah yang bedanya itu di pusatnya. Sebenarnya kita nggak tahu persamaannya nggak apa-apa, tapi kita tahu itu adalah sebuah kendala. Terus untuk yang ini menentukannya bagaimana? Sama dinalar juga sebenarnya. Asalnya mungkin dari awal kita menalarnya, kita lihat ini kan. Kita lihat geraknya bagaimana. Kalau saya, kita nalar dulu. Kira-kira gerak sistem ini bagaimana? Pendulum kan seperti ini, set gitu. Lah kok ada pernya? Berarti kan per kan geraknya gini-gini. Berarti kan set gitu kan. Berarti dia itu harusnya gerak melingkar. Bukan gerak melingkar, persamaan gerak melingkar. Persamaan lingkaran dibatasi itu. Tapi berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya panjangnya tetap. Sekarang panjangnya tidak tetap. Terus kita mikir lagi. Panjangnya 0 nggak mungkin. Per atau mungkin tali nggak mungkin panjangnya sampai jadi 0. Minimal mungkin ya sampai kecil tapi nggak mungkin 0. Dan kalau per ditarik itu nggak mungkin sampai tidak terhingga gitu. Pastikan dalam batasan 2 nilai tertentu. Ya kita anggap lebih besar dari A misalnya dan kurang dari B. Ini kendala juga. Tapi kendala ini dia tidak bisa kita ungkapkan dalam bentuk persamaan bla 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 sama dengan 0. Yang ini. Bla 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 sama dengan 0. Makanya dia disebut dengan kendala non-holonomik atau kendala yang dia kendala tapi keberadaan itu dia tidak mengurangi derajat kebebasan. Jadi yang dihitung hanya yang bla 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 sama dengan 0. Gimana Mas Rizkon? Apakah menjawab? Menjawab Mas, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Untuk yang ingin bertanya mungkin saya coba Silakan, Mbak Angel. Maaf Mas, mau tanya. Saya tadi masih bingung antara sistem holonomik sama sistem non holonomik. Jadi kan setiap soal itu kan ada yang holonomik sama non-holonomik yang tadi seperti yang udah dijelaskan. Nah, terus hubungannya sama derajat kebebasan tadi tuh ketika sistemnya yang kita pakai yang sistem holonomik atau yang non-holonomik ya, Mas. Soalnya kan setahu di buku saya itu kalau non-holonomik sama sistem yang holonomik itu pakai rumus yang berbeda ya. Atau ada yang sama dengan 0, terus satunya apa lupa, bukunya nggak ada. Ya, saya paham pertanyaannya. Ada lagi?
Udah Mas itu jadi nentuinnya. Kadang tuh seperti yang dibilang Rizwan tadi, bingung antara kita tuh derajat derajat kebebasannya tuh berapa ya? Ini tuh X atau Y. Terus sistemnya tuh holonomik atau non holonomik. Ketika kayak soal yang tadi aja di bidang miring yang bendanya itu ada benda kecil M sama yang bidang miring M besar tadi, itu kan kadang bingung. Pertama kali ini gimana? Aku harus ngerjain itu harus punya referensi gitu ketika ngerjain. Iya, betul. Yang pertama, itu bukan sistem holonomik atau sistem non holonomik. Kalau sistem kan kita bicara sistem keseluruhan ya, suatu sistem keseluruhan. Tapi kalau kita bicara kendala holonomik dan kendala non holonomik, itu dalam sistem itu ada kemungkinan ada kendala holonomik dan kemungkinan ada kendala non holonomik. Intinya apa? Yang bagi saya yang praktis ya, kendala holonomik adalah kendala yang bisa dibuat bla 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 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Bla 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 sama dengan 0. Itu kendala holonomik. Kendala yang mengurangi derajat kebebasan. Seperti ini kan sebenarnya gerak persamaan garis lurus itu kan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan L1 kuadrat kan. Umumnya bentuknya seperti itu. Tapi kita tetap bisa ubah jadi sama dengan 0. Tinggal L1 kuadratnya dipindah ruas. Jadinya dia kendala holonomik. Kendala non holonomik itu seperti apa? Yang kita otak-atik itu ya nggak bisa. Jadi bentuk sama dengan 0. Ini kalau dibuat bentuk sama dengan 0, gimana? Kan nggak bisa. Itu adalah kendala yang non holonomik. Untuk yang seperti ini, cara mengerjakannya seperti apa, dimulai dari mana, sebenarnya itu memang agak dilema sebenarnya. Sebenarnya pertama yang jelas adalah tips bagi saya ya, karena ketika saya membuat ini pun, saya juga cek jawaban UTS teman saya, dan ya hasil pekerjaannya pun berbeda. Nggak salah juga, tapi bisa jadi adalah koordinatnya. Yang paling penting adalah kita menentukan koordinatnya dulu. Sistem kita seperti apa, kita buat saja. Awal-awal 0,0-nya di mana. Itu yang pertama. 0,0-nya di mana. Terus kita ya cari aja energi kinetik dan energi potensialnya itu seperti apa. Dan dari pengetahuan banyaknya derajat kebebasan, itu juga kita bisa, derajat kebebasannya cuma 2. Berarti kan ya kemungkinan ada dua variabel yang digunakan untuk mendefinisikan sistem ini. Kalau ditanya awalnya apa? Pertama, ketahui banyak partikelnya berapa. Kedua, ketahui kendalanya itu ada berapa. Ketiga, ya pemilihan koordinatnya itu berapa. Karena masing-masing orang bisa milih koordinat yang beda. Hasilnya, bentuk persamaannya pun bisa beda. Negatif positifnya misalnya. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan apa lagi? Jadi itu aja sih. Apakah menjawab? Menjawab Mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan Mas Rizkon Maulana. Oh ya Mas, maaf masuk lagi. Saya tiba-tiba penasaran gara-gara lihat yang tadi sistem double pendulum kan itu pakai tali ya Mas. Kira-kira ada nggak ya sistem double pendulum tapi pakai pair gitu? Dan penyelesaiannya gimana? Ada, jawabannya ada. Saya pernah. Di mana ya? Aduh. Ada nggak ya? Sebentar. Saya pikir-pikir dulu. Saya cari dulu ya. Saya tuh pernah. Memang ada. Sebenarnya kita dalam buat sistem
itu sembarang, terserah kita. Mau bentuknya kayak gimana, ya terserah kita sebenarnya. Ada nggak ya? Sebentar. Pendulum ganda. Ada nggak sih? Seingat saya tuh ya memang nanti persamaannya jadi lebih panjang, jelas. Persamaan jadi lebih panjang dan kita harus, yang menurut saya paling susah adalah kita harus punya perkiraan walaupun program kita jalan. Kita harus mikir-mikir juga apakah ini masuk akal atau enggak. Itu yang menurut saya penting nih. Nah, nih. Saya cek dulu. Saya tuh pernah, tapi saya lupa itunya di mana. Spring pendulum gift. Tapi Mas, yang ingin saya katakan adalah kalau ditanya adakah yang double pendulum tapi pakai per, ada. Tapi saya lupa saya taruh di mana. Tapi saya ada yang dia nggak double pendulum tapi hanya pendulum tapi per. YouTube-nya siapa ya? Ini. Jadi geraknya nanti seperti ini. Keren kan? Makanya belajar fisika komputasi sama pemrograman komputer. Nanti teman-teman bisa bisa memodelkannya seperti ini. Ini adalah pendulum tapi talinya itu dia pakai pegas. Saya lupa di mana naruhnya. Saya pernah bikin. Mana ya? Spring. Aduh, nggak tahu di mana lagi. Spring pendulum. Ya, intinya itu. Apa ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Saya juga penasaran kan tadi kan untuk double pendulum itu kan antara massa 1 M1 dengan massa 2 itu kan tali yang di MB itu terhubungnya dengan massa yang M1-nya ya Mas. Ya. Kan kemarin-kemarin atau ada mainan yang cukup viral ya, yaitu lato-lato kan itu kan juga sistemnya double pendulum Mas. Tapi talinya itu nyambungnya nggak dari benda satu ke benda lainnya, tapi talinya itu di masing-masing ujungnya gitu, itu bisa diselesaikan juga nggak Mas pakai sistem Lagrange? Ya, terima kasih banyak. Itu nanti hanya Mas Chandra juga sebenarnya tertarik dengan itu, tapi saya belum pernah memodelkan. Itu kan sebenarnya apa ya? Cuma satu pendulum, dua pendulum tabrakan gitu kan. Pendulum tabrakan. Jadi kalau kita anggap double pendulum yang tadi itu sistem yang berbeda. Nanti persamaannya juga beda. Tapi saya belum pernah memodelkannya. Duh, mana ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup Mas, makasih. Sama-sama. Hilang. Nggak tahu kemana. Ya. Mungkin pertanyaan sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi. Belajar bareng kita pada sore hari ini mungkin langsung kita tutup aja. Namun sebelum kita tutup,
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rio yang sudah sangat menjelaskan. Kemudian sebelum kita tutup mungkin kita bisa dokumentasi bareng-bareng terlebih untuk yang ah, yang belum on cam mungkin bisa on cam. Dan langsung saja mungkin ya. Saya pandu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.